Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Rahmatika Dewi? Ih, saya cari fotonya. Banyak lagi. Ini kalau cara cantik, saya cari fotonya. Sembunyi. Coba lari sama tikus. Nah, lihat ya kira-kira nih. Anak cucu. Nah, begitu. Di upload ini dia subuh-subuh udah baca selalu. Nanti nonton. Gelap di. Ini canggih nih kamera aku. Yes. Jadi apa ini Tribuners? Jadi besok sudah berakhir pendaftaran bakal calon rektor Unhas. Hari Kamis hari Jumat 27 Agustus 2021 itu hari terakhir pendaftaran bakal calon rektor Unhas. Iya. Sekarang sudah ada 8 guru besar yang sudah mendaftar. Tapi diperkirakan sudah 8 ini nih yang bakal jadi calon ini. Ya. Di situ ada Prof. Armin Arsad kita mendaftar, Profesor Dr. Budu, Profesor Dr. Abdul Qadir, Yes. Profesor Dr. Farida Fatitini, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, Yes. Profesor Dr. Indrianti Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu, dan Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD. 8. 8 nama ini sudah dilaporkan ke Ketua Majelis Wali Amanah MWA Unhas, Komisaris Jenderal Purnawirawan Sapruddin Kambo. Jadi mantan Wakapolri ini dan juga mantan Menpan RB saat ini masih berstatus sebagai Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Iya. Dan sesuai dengan statuta Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH, jadi Unhas itu satu-satunya perguruan tinggi negeri badan usaha atau PTNBH di kawasan timur Indonesia. Dalam statuta PTNBH itu, hajatan pemilihan rektor itu awalnya oleh MWA dan juga terakhir oleh MWA. Oh, begitu. Jadi MWA yang melakukan pemilihan penjaringan bakal calon rektor, kemudian diserahkan ke Senat Akademik. Dari Senat Akademik ini dipilih 3 besar, kemudian 3 besar ini diserahkan kembali ke MWA untuk dipilih salah satunya menjadi rektor Unhas periode 2022-2026. Iya. Alias menggantikan Profesor Dr. Dwi Ariestina Pulubu yang memimpin Unhas 2 periode. Begitu kira-kira mekanismenya. Yang menarik ini Tribuners karena alumni sudah menentukan pilihannya di media sosial. Iya tahu. Jadi proses pemilihan rektor di kalangan alumni itu sudah berlangsung sejak 21 Agustus yang lalu. Iya. Dan pemilihnya lebih banyak. Sampai sekarang ini sudah 23.000 lebih. Alumni Unhas menyalurkan hak pilihnya dalam polling yang beredar di media sosial itu. Betul. Di situ yang menang Tribuners Prof. Qadir. Iya. Prof. Qadir masih sementara memimpin perolehan suara dukungan dari alumni sekitar 26% lebih. Tahu. Kemudian Prof. Farida. Iya. Dan seterusnya. Jangan sampai kita curiga saya. Aja Tribuners saya. Ada Tribuners. Ketong kita poli. Ada itu lagi Asli. 26%, 56.000 suara.
Iya. Berapa Mi itu suara yang masuk? 23.000 lebih Mi. Iya, banyak. Itulah suara alumni UNAS yang tersebar di seluruh dunia. Iya. Jadi bukan cuma di seluruh Indonesia. penjuru tanah air, kan ada juga dari Australia, ada dari Amerika, Iya. ada dari Eropa, Asia, Arabia. Timur Tengah, dan mungkin ada juga dari Afghanistan. Iya. Mekanismenya ini, pemilihannya ini agak rumit dijelaskan Tribun. Lebih baik kita baca langsung besok. Karena ada makanya. Aduh. Mana ke Karipe? Kaki situ pakai Karipe di. Kenapa nanti sini? Hah? Nanti ada di sini di Superbowl. Kakak piang. Iya. Wih. Agak tuh. Satu. Deadline. Wih. Juga dikejar deadline lagi. Bukan cuma tawan ini dikejar deadline. Iya di. Sam juga sekarang dikejar deadline. Ada deh. Begitu bilang. Apa itu? Kita iya. Deadline pendaftaran pemain. Iya. Kayak gini kick off lusa Iya. hari Jumat. Harus mendaftar pemain. Iya, untuk 2 hari aja. itu untuk pemain asing terakhir tanggal 27 Agustus sesuai dengan jadwal jendela transfer FIFA. Iya. Itu harus didaftar. Kalau pemain lokal tanggal 3 September. Oh. Jadi. Sementara skuadnya PSM sekarang ini belum lengkap. Ih. Mati baca. Masih ada beberapa kekurangan tuh, termasuk 2 legion asing. Kita tidak tahu apakah PSM hanya menggunakan 2 pemain asing yang ada sekarang tuh, Anco Jensen sama William Pluim. Iya. Atau ada kejutan di detik-detik akhir ini. Iya. Begitu juga untuk pemain lokal, jadi ya harap-harap cemas lah. Iya. Tapi kalau menurut supporter tuh, namanya juga supporter, biar beda anak SMP di pasar Iya. di PSM tetap jadi dukung aja. Iya. Nggak peduli, biar bukan bintang. Yang tetap celah-celai lagi. Kita belum lihat ini. Buktinya Piala Menpora kemarin Iya. tidak ada di pemain asing bisa tunjuk. Gitu. Soal ini kan juga PSM belum dapat jadwal karena untuk pekan pertama ini baru 3 pertandingan. Iya. Jadi belum juga dipastikan kapan Pi baru ke berangkat Ki. Iya di. Masih menunggu kejelasan dari PT Lipto. Begitu Tribuners. Tapi ada kabar baik juga ini. Untuk pemain mudanya PSM sekarang itu, Iya. Edgar Ramping sama Rafli Asrul itu informasi yang dibocorkan pelatih Milomir, dipanggil Ki memperkuat timnas U19. Tahu ada? Karena ini 2 pemain baru 18 tahun umurnya tuh. Oh, ya Masih tahu. muda, jebolan Garuda Select. Ini masih lama ya Pak. Masih lama karirnya. Karir. Dipanggil ke timnas. Ya. Itu biar bagaimana selalu ada pemain-pemain asal PSM ini putra lokal tuh. Timnas. Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Barat selalu hadir untuk memperkuat timnas. Iya. Gitu untuk halaman PSM. Apalagi halaman Makassar. Asal. Kota untuk Tribun Makassar. Ini lusa itu berarti ya tanggal 27 bakalan ada pergantian camat se-Makassar. Dari 15 kecamatan ini tuh kemungkinan beda, semua bakalan diganti. Iya. Pernyataannya Pak Dani, Pak Wali Kota, Pak Dani Pumanto
tapi belum tentu juga, bisa saja beberapa di antaranya dipertahankan. Intinya tanggal 27 itu bakalan ada mutasi camat. Nah ini kan camat-camat di Makassar juga. Bagaimana ya, ini agak bukan berkonflik ya, apa istilahnya itu, dari 2018 ada yang dilantik, diganti lagi, dinonjolkan lagi, diganti lagi begitu sampai sekarang 3 tahun ini ya. Jadi ya kita tunggu saja, ini keputusan yang terbaik lah yang diambil oleh Pak Wali Kota toh demi warga Kota Makassar begitu. Apa Pi? Kampus oh, tadi Satu Madit. iya satu motor. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UIN Alauddin, menggelar PMB sebenarnya. Bukan penerima mahasiswa baru, tuh pengenalan nih. Ada yang mahasiswa barunya tuh. Pengenalan budaya akademik dan kampus. Jadi tahun ini sebanyak 5.300-an mahasiswa itu diterima sama UIN, dan harapannya Pak Rektor Prof Hamdan sendiri bahwa ini kan semua mahasiswa UIN sekarang berstatus generasi Z, nah? Iya. Generasi Z, dia bilang ya sudah melek teknologi, Betul. tapi harus diingat ya, jangan sampai dikalah sama teknologi. Iya deh. Jadi mahasiswa UIN Alauddin diminta untuk lebih hebat dari teknologi. Iya, Pesannya tahu. Prof Hamdan. Gitu, Iya, Runars. Sudah Ada nih? Ada pakai. Ada nih. Oh, oke Pak. Dah. Kakak Aripa. Apa itu yang terjadi sama Super Bowl tadi? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Walafiat Super Bowl. Kerennya di. Iya. Apakah kita tipu dari Super Bowl? Sehat-sehat sih. Makin tongkil itu covernya galek. Muki kah? Tribuners? Iya tahu itu banyak yang masuk 10 mau. Ih, 30 40 itu ada mi Tribuners. Saya kira mau apa? Saya kira mau Pure YC. Iya di. Kerennya. Apa sih ini anu? Apa sih? Ini kan terus, ya. masih yang kemarin-kemarin kau cak toh. Dirumorkan akan ke Manchester City. Tapi tidak jadi-jadi. Kenapa nih tak jadi-jadi? Ternyata dimainkan je. Iya, ternyata dimainkan sih. Sudah main tonji. Ya kamu dia apa pilihannya? Iya tahu. Mau pindah tidak jadi pindah, tidak bisa pindah. Pilihannya ya. Ya orang realistis menurut masalahnya. Nah, ini tuh posisinya waktu ditinggalkan itu sempat digusur sama striker Tottenham Hotspur yang lain, Iya. si Yeon Min Son. Yeon Min Son, pemain Korea Selatan nih. Iya. Baik, langsung bagus mainnya waktu udah ada Harry Kane. Makanya sekarang ini momennya kalau betul-betul mau dikasih main starter full ini Iya. pada kualifikasi Europa League. Kita tahu kan ada Champions League, ada Europa League. Liga malam Jumat. Iya. Nah, besok itu malam Jumat. Karena ini sebentar malam masih kualifikasi Liga Champions kau cak main. Iya. Iya, udah tahu kenapa? Oh iya, kayak sudah main sebentar. Jadi ini pertaruhan bagi Harry Kane untuk menunjukkan kapasitas terbaiknya bersama Tottenham Hotspur. Terus ini lagi halaman dalamnya. Bagus nih Apa Tono, begini, ya apa tahu. begini. Makin Menangis dekat, gini kan? makin dekat. Maksudnya makin dekat ini judulnya itu ya, merapat lebih dekat. merapat lebih Bukan kita dekat. kasih dekat. Tribuners. Dia sentuh kita muka Makin nanti. mendekat ke Real Madrid ini. Iya. Masalahnya harga jualnya juga. Ada deh.
3,04 triliun. Dede. Satu pemain. Dede satu pemain gitu. Kalau di Indonesia deh. Jadi berapa nih? Jadi 18 klub. Liga Indonesia ada ya. Iya, Liga 1, Liga 2. Hebatnya sana kakinya orang Kylian Mbappe ini Tribuners semakin merapat ke Real Madrid. Karena juga dia di klub PSG banyak sekali pemain sekarang. Iya, Bertumpuk-tumpuk minta tahu mau dipilih yang mana. betul. Mau level pertama, level kedua sampai level ketiga ya. Ada semua. Iya. Nah, bagus-bagus. Begitu Tribuners terkait dengan Super Bowl dan Super Hot Wheels. Kemudian berita menarik lainnya itu adalah dari Cristiano Ronaldo. Kenapa sih? Ini dia jadi pemain cadangan ini. Karena dia mau juga begitu tadi, tapi seperti tadi itu. Iya. Bahkan dibilangin sama makin cepat pergi makin baik. Kodongnya. Kodongnya. Pegangan ah. Begitu minta kalau semakin tua pemain kan. Iya, nih. Kalau kurang-kurang nih anak penampilannya ya. Dede. Kayaknya dia mau berharap dia bisa tinggalkan Juventus. Iya. Kayaknya tujuannya ini ke Liga Inggris. Mau MU kah, mau yang lain kan sih. Ada itu meme itu sampai masuk Tommy lagi gabung sama Siapa sih? sama Messi apa semua. Meme-memenya itu banyak beredar. Itu kan dia juga dirumorkan ke PSG juga kan. Tapi dia kalau ke PSG apa mau digajikan saya pemain-pemain top di situ semua. Kasih ke 5 striker. Jadi kalau main nanti formasinya adalah 4-1-5. Iya. Satu di tengah, Iya. 5 di atas. Iya. Hebat dari. Terus besok agenda virtual seperti biasa Tribuners jam 1 live update Indonesia Update Tribun News yang kali ini juga karena ini merupakan program bersama, jadi reporter di seluruh Indonesia melaporkan ke Tribun News dan produksinya itu diambil semuanya. Terus kemudian jam 2 live report seperti biasa kita melaporkan dari program laporan jurnalis Tribun Timur yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian jam 3 ada Tribun Bisnis Forum. Ini kita akan berbincang langsung dengan ketua HIPMI, ketua HIPMI. Siapa Beni? HIPMI sekarang yang baru. Itu yang punya hotel ya? Iya. Rahmat. Tentang kau baca. Teman bapak nah itu. Jadi itu Rahmat Manggabarani. Iya. Jam 3 Tribuners. Berbicara terkait dengan HIPMI toh, pengusaha di masa-masa pandemi seperti apa, kreativitasnya apa. Terus kemudian jam 4 sore. Ada ngobrol politik. Kemarin kan sudah di hari Senin, kita bikin lagi di hari Kamis. 2 kali seminggu. Ya pokoknya kita karena kebetulan tokoh-tokoh anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini kan lagi rehat, jadi banyak waktu kesempatan. Iya, betul. Dan kali ini kita akan berhadir sebagai narasumber adalah Andi Muhammad Irfan Abe. Pan. Betul, senior saya itu. Alumni Teknik Sipil angkatan 91. Oh, 91 juga, Dik. Junior tapi berarti kau jadi. Ya, dia dari Pan Maros yang terpilih kemarin itu ya. Iya. Terus ya seperti biasa kemudian ada apa ini ya? Jam 5 ada kembali live update Indonesia Update. Ya biasanya seperti halnya yang jam 1 ini live update petang. Jadi 2 kali, ada siang ada petang.
Iya, iya, iya. Kemudian ada live report. Ada ngobrol politik tadi, kemudian ada Tribun Bisnis Forum. 5. Kalian mau nonton apa saja ada di Tribun. Gitu. Iya. Mau yang viral-viral ada. Ya, lengkap nih semua. Iya, yang motivasi-motivasi. Atau yang menginspirasi. Ada semua. Makanya stay tune on YouTube Tribun Timur dan juga live bisa dinonton di fanpage Tribun Timur Berita Online Makassar. Yes. Dan atau Tribun Timur. Ada 2 kita punya fanpage sekarang. Di Masih lancar nggak mau kan? Yuhu. Duduk deh. Ide. Ingin duduk nama deh. Apa itu kakak Iko? Gua masker usah Ya tahu ah. biar tebal, Saya lucu ada saya kita masker. gratisan. Ada Oh ya di pesan luar kan sponsor. di. Merah apa kata Aisyah. Udah tebal aja nih kan? Enggak Ji. Makan es cerita. Ya biar lagi terbalik enggak apa-apa Ji. Kita pakai Kaca. masker. Yuk. Sudah pergi di mall selama dibuka ini. Deh belum. Pi. Kalau pergi ke di mall itu di scan mah. Kan saya pergi di mall. Di Mari tuh di scan kian Peduli Lindungi. Oh iya, ada tuh bisa Peduli ya. Lindungi itu ya di scan nanti masuk di situ di aplikasi tertulis saya lagi ada di Mari. Oh. Kita tahunya. Nanti kalau keluar kita check out nih supaya baru tertulis supaya ketahuan sudah ada berapa banyak pengunjungnya Mari. Di banyak nih ini ada apa juga. Pintar tuh ini pemerintah tak tahu kan. Semua orang unduh gitu. Iya, oh iya deh. 250 juta. Luar Jiwa. biasa. Berapa yang dapat itu dari anu? Tadi capek kah hitung ya? Iya. Bukan Juwanta. Jadi itu mulai berlaku hari ini di Mari sama Nipa. Kalau di PSM kayaknya belum, Pi. Sama di MP tapi enggak tahu beda enggak ke sana kan nanti saya cek-cek. Oke, besok halaman Automoto halaman 13 itu Automoto dan Travel. Jadi kalau Automoto tadi ada acaranya Toyota di Mari, itu bisa pergi di Mari ada acaranya Toyota. Pas waktu lagi beli mobil tuh kita lagi tuh Iya, mau hari. ganti mobilku dari truk jadi Hino. Hino beda baru Toyota. Jadi ada promonya Easy Deal namanya dari Toyota. Nah, kalau Easy Deal ini cicilannya atau Kak Iya. disesuaikan beda dengan jenjang karir tak. Oh. Jadi dia punya program baru. Jadi untuk cicilan awal dianggap pada saat kita mulai mencicil itu kita karir tak masih pas-pasan. Jadi misalnya kayak Toyota Race awalnya itu hanya 2 jutaan. Iya. Nanti 2 tahun kemudian tahun ketiga naik ke cicilannya karena dianggap apa penghasilan kita sudah mulai naik nih juga atau karena 2 tahun nih masa begitu terus gaji kita. Iya tahu. Nanti 34 sama cicilannya nanti 56 beda lagi. Oh. Kalau bosan di tahun keempat dia menawarkan kalau pakai Easy Deal tuh bilang bisa dijual kembali tuh mobil ke mereka dengan harga yang dijanji lebih tinggi dari pasaran. Iya tahu. Bagus kita orangnya. Bagus tadi. Iya, jadi misalnya kayak gaji kita masih pas-pasan ya cicilannya. Anggaplah juga semuanya kecil. gaji tak ini 21 juta. 12 juta di sini dianggap. Oh 12. Oh iya 12. Sama gaji tak. Jadi bisa jadi cicilannya 2,8 juta per bulan. Kan, Iya. Wisata dan terus meningkat karena dianggap. Jadi bisa sesuaikan nih nanti. Ini kan ada tadi simulasinya begitu. Cicilannya tuh kalau Easy Deal ini 6 tahun, kalau Jakarta itu dibagi per 2 tahun tuh 2 tahun. Iya. Kalau biasanya kan cicilan itu flat toh, segitu terus. Betul. Segitu ya berapapun gaji cicilannya segitu. Tapi ini dia mau meringankan dengan cicilan awal yang ringan. Gitu. Keren Jadi kan nih, tahu adik konsepnya. lengkapnya baca besok. Iya. Terus ada tips air radiator motor jangan sampai habis. Iya, Kan pasti, motor kan turun mesin nanti motor pak dorong lagi. Ada juga promonya Asmo Susel Virtual Exhibition, ada cashback sampai 800.000 hingga potongan tenor 5 kali. Yang mau beli motor ya? Honda. Langsung milik. Kemudian di travel ini bahas pantai Bungung Pandang Jeneponto. Belum tidak pernah ke sana.
Tapi dia ini sebelum kota Jeneponto kalau Cak. Jadi setelah Takalar. Belok kanan. Bagus beda untuk surfing ombaknya. Yang suka mau coba-coba surfing. Tapi harus kita gulung-gulung di ombak. Jangan Sayang itu nanti. kapan tak gulung-gulung. Mari kita ke sana kalau 2-3 tahun ya berjalan. Kalau baru nanti kita jangan. Jadi ini justru sudah agak lama kok, Cak. Oh, lama Tapi itu. karena pandemi tempat surfingnya kurang aktif karena dulu bule beda di sini. Ini tempatnya bule-bule juga surfing kalau lagi di Sulsel. Oh, berarti. Jadi yang mau tes-tes ombak Akan harus kita gulung-gulung. Nah, kemudian di halaman 4. Jadi ini membahas transaksi uang elektronik di Sulsel sepanjang 2021 ini mencapai mana mi tadi di Mencapai 56 triliun. Nominal transaksi meningkat 33. Oh, itu ATM kalau tidak salah saya. Kalau nominal transaksi uang elektronik itu dari 534 miliar naik jadi 1,22 triliun. Banyak naiknya? 95,8% kenaikannya transaksi. Jadi sekarang kan banyak orang pakai macam-macam itu kalau uang elektronik, ada Shopee, ada Link Aja, ada Dana, ada OVO, ada GoPay. Kita pakai yang mana biasa Pak? Tidak ada kau pakai saya debit. Saya kira kita pakai uang kertas. Uang 22.000 nih, uang 2.000 Pak. Uang begini masih kita pakai kau Cek. Masih saja pakai kalau. Pergi di pasar. Bah. Kalau saya banyak pakai uang elektronik sekarang karena banyak promonya cashback belanja minuman apapun. Kalau misalnya bisa uang elektronik saya pakai uang elektronik. Kayak termasuk saya nih banyak saya menyumbang di angka itu. Terus ada dukungannya BNI terhadap pengrajin kain sutra Sengkang. Iya. Tadi itu ada Tribun VIP kita Kak, program virtualnya Pak Arif. Iya. Itu mewawancara area head Bank Mandiri Parepare. Dia ini menceritakan ini soal Pak Hasim nih yang wawancara nih. Iya, Nah, dia menceritakan tentang bagaimana dia dari teller sampai sekarang bisa jadi area head Dari Bank teller? Mandiri. Awalnya dia teller kan. Si perempuan tuh jadinya karir di perbankan buat perempuan tuh tidak cukup Iya, jadi bos. tadi. Dari teller. Oke, terus halaman 3 halaman bisnis. Nah, buat yang mau coba-coba pakai 5G, sekarang kan di Makassar ini baru Telkomsel yang penyedia 5G. Rencananya nih September 2021 XL 5G bakal masuk ke Makassar. Dia akan masuk sekarang ini XL 5G itu sudah ada di beberapa kota di Jawa. Rencananya September 2021 dia akan ekspansi ke luar Jawa yaitu di Banjarmasin, Makassar, mana nih? Medan, 3 kota. Iya, kota. Iya, supaya kan dari sekarang ini di Depok, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Medan, Banjarmasin, dan Makassar akan menjadi kota XL Axiata berikutnya. Gitu Kak Oce. Terus ada produk barunya Samsung, kulkas. Apa itu? Kulkas bespoke namanya. Kulkas. Pokoknya canggih deh, dia harganya 16 Bukan jutaan yang dan diketuk-ketuk itu pintunya. Pokoknya ini salah satunya saja, ini freezernya ada berbagai mode derajat. Kalau salah satu variannya tuh. Kalau misalnya sayur 4 derajat, terus buah 2 derajat, atau misalnya daging, ada juga yang es krim, ada juga yang betul-betul beku gitu. Biasa kulkas biar tahu tuh membeku. Kulkas tuh saya deh masih bersalju deh, zaman kapan itu kulkas masih ada salju ya kalau cewek deh. Nah apa sih anak-anak main-main itu salju di rumah. Masuk kantong. Di main-main nih. Udah pergi lagi ke Eropa tuh. Iya tuh kalau anda bisa masuk lagi. Kalau zaman sekarang kulkasnya tidak ada salju. Nah ini kulkas di rumahku masih ada. Tanpa main-main ya anak-anak kan. Main lempar-lempar salju. Cuma kau aja deh. Siapa yang mau bicara? Pulang mak. Dah.